Pemirsa, ada 2 orang tewas dan juga seorang terluka akibat tertimpa tembok pembatas di salah satu SPBU di Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Ya, proses terjadinya tertimpa tembok ini terekam kamera CCTV yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Nah, dari titik terjadinya tembok pembatas yang roboh ini pun terekam dengan jelas, pemirsa. Ada 2 orang pada saat itu berjalan di sebuah gang, namun tiba-tiba tembok pembatas roboh. Ada 2 orang anak bernama Muslimah dan juga Ika serta ibunya Nuraimah, mereka menjadi korban. Naas, ada kedua anak itu tewas di tempat, sedangkan sang ibu mengalami luka-luka. Guna penyelidikan lebih lanjut, kasus ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Apa kemudian ya yang menyebabkan tembok ini tiba-tiba runtuh? Kalau dilihat dari kamera, tidak ada penyebab yang jelas begitu ya? Tiba-tiba saja ambruk begitu. Tapi harusnya ada tanda-tanda keretakan terlebih dahulu begitu. Kita akan coba tanyakan kepada rekan kami, ada Nofri Afandi yang berada di TKP untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Nofri, bisa menjelaskan kenapa kemudian temboknya bisa tiba-tiba runtuh? Mungkin ada penjelasan dari warga setempat? Ya, Alfred, Putri, dan juga pemirsa, sebelumnya saya akan tunjukkan terlebih dahulu, ini pasca 3 hari kejadian tembok rubuh ini terjadi hingga saat ini memang tidak ada pembersihan material. Kita lihat pemirsa di Jalan Karya, Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini menjadi lokasi rubuhnya tembok pembatas antara SPBU dengan pemukiman warga ini hingga kini masih berserakan. Diketahui kejadian ini terjadi pada hari Selasa kemarin, 17 Desember 2024, sekitar pukul 10 pagi, di mana saat itu ada 3 wanita yang tengah melintasi jalan ini, dan kemudian naas tembok yang sudah miring. Ini dikatakan oleh warga sekitar sudah hampir 3 bulan, ini tembok sudah terlihat miring dan sudah dilaporkan juga kepada perangkat desa setempat. Namun memang belum ada respon, hingga pada akhirnya memakan korban, yaitu 2 orang wanita remaja meninggal dunia dan 1 orang ibu ini mengalami luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pancur Batu. Diketahui memang tembok ini yang rubuh awalnya dari penyelidikan kepolisian, ini panjangnya ke samping itu sekitar 15 meter dengan tinggi 3 meter. Diketahui juga SPBU OPU dan ini sudah tidak beroperasi lebih dari 5 tahun. Sehingga dapat dikatakan mungkin rubuhnya tembok ini juga karena sudah lama dan pondasinya yang juga sudah retak ataupun tidak baik lagi. Dan saya akan coba berbincang pemirsa dengan salah satu saksi di sini yang saat kejadian sudah langsung keluar rumah dan menyaksikan seperti apa evakuasi korban. Ibu boleh bergabung, ini sudah ada Ibu Nur Ainun Nasution. Selamat pagi, Bu Nur Ainun. Ya Bu, mungkin bisa dijelaskan saat kejadian seperti apa Ibu melihatnya dengan suara gemuruh saat itu? Saat itu kan saya di kamar. Rumah saya kan sebelah ini. Begitu suara itu seperti ledakan bom. Ibu keluar, terkejut ya kan. Tengok tembok sudah rubuh. Tengok nggak ada orang. Rupanya lewatin ke sana ada dapat 3. Nah, yang satu posisinya udah meninggal di tempat, yang satu kritis. Yang ibu itu tadi masih keadaan apalah, sadar antara tidak. Itulah dia menjerit, minta tolong anakku katanya. Terus mana anak kakak, aku bilang itu yang itu katanya, itulah yang meninggal itu. Jadi yang satu ini siapa lagi, sama itu 2-nya katanya gitu. Itulah terus ditolong, bawalah mobil ambulan di belakang ini, ada mobil ambulan perwiritan kan, Persatuan WA. Itulah yang minta tolong. Terus langsung perangkat desa datang semuanya, itulah mengangkatin yang apa itu tadi. Ini kan posisinya dekat dengan rumah Ibu. Iya. Melihat kondisi tembok yang miring, apa respon warga saat itu, Bu? Ya, kayaknya nggak ada gitu. Karena sebulan yang lalu udah diapakan juga, diviralkan sama keponakan saya. Ada juga laporannya ke kantor desa, tapi kok nggak ada apa-apa gitu. Jadi setelah 3 harinya yang lalu saya buat posting di Facebook, hati-hati ya kalau lewat dari Jalan Karya, Desa Baru, karena tembok OPU dan sudah mereng. Kalau bisa tolong Pak Ginting diperbagusin biar sebelum makan korban. Nyatanya makan korban. Ini sempat Ibu viralkan begitu sempat. Ya? Masih ada pun itu di Facebook Ibu itu.
Nah. Baik, Bu Nur Ainun, terima kasih. Saya akan coba masuk ke dalam ya Bu ya. Pemirsa, kita akan coba masuk ke dalam untuk melihat lebih jelas lagi seperti apa ini kondisi dari tembok yang rubuh pada Selasa kemarin. Ini bisa kita lihat pemirsa, di depan sana ini ada warga yang sedang duduk. Dan jika Anda lihat pemirsa bahwa yang diduduki oleh warga ini merupakan tembok yang rubuh, bukan jalan yang semestinya. Ini bisa kita lihat pemirsa, memang kondisi bawah dari tembok ini sudah retak-retak, sehingga warga pun sudah lama khawatir dengan kondisi ini karena takut akan ada korban yang tertimpa, dan pada akhirnya terjadi pada Selasa kemarin. Diketahui SPBU OP Udan ini dimiliki oleh seorang yang bernama Nikit Ginting. Tadi kami juga sempat melihat bahwa beliau mengunjungi ataupun melihat lokasi terjadinya roboh ini. Nah ini pemirsa, ini bisa dilihat yang rubuh ini awalnya 15 meter panjangnya dan tinggi 3 meter. Namun warga merubuhkan kembali tembok lainnya untuk menghindari adanya korban lanjutan ataupun rubuh lanjutan. Saya akan coba berbincang pemirsa, di sini sudah ada Opung Rohani yang tepat berada di depan rumahnya pemirsa saat kejadian berlangsung. Opung, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Opung, mungkin bisa dijelaskan saat itu ketika ini tepat di depan rumah Opung temboknya roboh. Seperti apa respon Opung? Ya, aku jatuhnya batu ini tadi, kupikir terapuh itu yang meledak kan. Udah gitu ku tengok kok udah batu semua di rumahku itu. Udah masuk semua batu ke dalamnya kan. Ku tengok pas pula anak sekolah pulang. Iya udah matilah semua anak sekolah tadi, kupikir ya kan. Karena cucuku ini pun pulang sekolah pula. Nah, jadi datang orang ini, mamanya tadi udah jerit-jerit di sana anakku. Minta Pak tolong. Mana anaknya kata dia itu? Mana anaknya? Rupanya udah ditimpa batu. Dua-duanya. Jadi datang orang ini, diangkatlah batu tadi keluar, diangkatilah dari badannya tadi lah ya kan. Itu pun lama lagi baru diangkat anakku. Sampai sibuk pula aku pun. Becak kalian bilang, ngapain becak dipanggil? Itu ada ambulan desa. Aku bilang kan, barulah diambil motor desa tadi, ambulan tadi lah, baru diangkatlah mayatnya tadi. Inilah tempatnya anakkunya. Bisa dilihat pemirsa, itu adalah lokasi tempat mayat ditemukan. Masih ada sisa-sisa bunga yang ditaburi oleh warga sekitar. Mamanya di ujung sana anakku. Nah, jadi tahu kamu, karena mamanya tadi jerit-jerit kan di telingaku ini, asik ku dengar aja minta tolong gitu. Iya, tolong ya anakku katanya kan. Jadi nggak ada satu pun yang nolongi dulu karena takut, ya kan. Aku bilang ngamulah aku. Janganlah kalian biarkan kayak gitu. Udah kayak gitu dia korban. Aku bilang ambillah dulu ambulan. Jangan kalian ambil becak. Aku bilang ya kan. Barulah datang ambulan. Harapan Opung kira-kira dengan kejadian ini seperti apa dengan perangkat desa maupun pemilik SPBU dan juga kepolisian seperti apa? Memang kan udah diteleponi anak kakak ini kan. Tolong Pak Kades. Ini tembok udah kembang. Jadi diperhatikan kalian, jangan nanti sempat tumbang dapat kena korban. Tapi nggak ada resinya anakku. Sampai udah tumbang baru ada resinya. Kayak mana kalau udah mati orang? Kami kan ibaratnya kita pula lagi gitu. Kalau kami pada cucu-cucu kami kena apa? Apalagi lah kami bilangnya. Kalau udah mati cucu kami, kan gitu juga mamanya itu tadi. Kan sedih lah dia anakku. Pertanggungjawaban dari pihak yang bertanggung jawab ya Opung ya? Iya, kan baik. Orang ini pun entah kayak mana lah, dia itu semalam kan urusan polisi sama yang punya lah ya kan, kami kan nggak tahu. Cuma itu tadi lah, ya kalau bisa kasih kalian lah bantuan nanti sama yang orang sakit itu, dia kan orang susah aku. Ini awalnya di situ. Baik Opung, terima kasih atas keterangannya. Itu tadi pemirsa seperti apa harapan warga sekitar yang meminta agar puing-puing material yang roboh ini segera dibersihkan dan adanya donasi bagi korban yang meninggal dunia akibat kejadian roboh ini. Dan pemirsa, kami bisa melihat juga memang masih ada sisa tembok yang miring hingga saat ini, sehingga ini dapat dikhawatirkan akan terjadi roboh susulan. Dan saat ini pihak kepolisian pun masih
tengah menyelidiki kasus ini dengan memeriksa 3 orang saksi, dan tentunya diharapkan perangkat desa setempat segera membersihkan puing-puing material robohnya tembok ini. Demikian saya kembalikan ke Alfat dan Putri di studio. Baik, terima kasih Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ini ternyata sudah 3 bulan ya, temboknya miring, sudah dilaporkan warga, tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak SPBU. Ini harus dievaluasi dan tentunya kita memberikan rasa duka cita mendalam untuk para korban ya.